Sai tiup matangaku, sai togu pai matos hosaku Shalom, selamat pagi untuk kita semua Amang Inang. Mari kita sambut hari ini dengan firman Tuhan. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Marilah kita berdoa. Terpuji dan termulia Engkau Tuhan atas kasih setiamu yang masih menyertai dan memberikan kami kekuatan hingga pada saat ini. Kami sambut hari ini Tuhan dengan firman-Mu. Berikan kami Roh Kudus-Mu untuk mengerti akan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis di dalam Yeremia 24 ayat 7. Beginilah bunyi firman Tuhan. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku dan aku ini akan menjadi Allah mereka. Sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita diciptakan untuk mengenal Allah dalam keintiman yang kudus. Maka yang terpenting bagi orang Kristen selama berada di dalam dunia ini ialah bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Yesus berkata dalam Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Berarti menjadi seorang Kristen ialah menjalani hidup dalam hubungan yang begitu dekat dan intim dengan Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Seorang yang sungguh-sungguh mengenal Allah dan bertumbuh dalam keintiman dengannya, hidupnya akan ditandai dengan integritas, kekudusan, hikmat dan kapasitas yang berkembang untuk menghasilkan buah-buah kebenaran. Pengenalan akan Allah merupakan hak istimewa kita yang terbesar sebagai orang Kristen. Yeremia mengingatkan bahwa kebanggaan dalam hidup kita seharusnya bukan pada kepandaian, bukan pada kekuatan atau kekayaan, tetapi karena kita memahami dan mengenal Allah yang telah menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran. Secara pribadi, untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Allah, kita perlu mengembangkan disiplin rohani sebagai gaya hidup kita setiap hari. Berdoa, membaca Alkitab, beribadah, dan merenungkan firman Allah siang dan malam menjadi sebuah proses yang membuat kita semakin mengenal Allah. Mengenal Tuhan bersangkut paut dengan hubungan kita dengan yang ada di sekitar kita. Mengenal Tuhan akan memiliki pengaruh di setiap hubungan yang ada di sekitar kita. Kita tidak bisa memisahkan hubungan kita dengan Tuhan dari hubungan yang ada di sekitar kita. Inilah alasannya mengapa kedua hukum ini selalu berjalan, yaitu mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita tidak bisa berkata bahwa kita mengasihi dan mengenal Tuhan, namun menjalani hidup kita dengan cara yang melukai kehidupan orang-orang di sekitar kita. Kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan dengan mengasihi orang lain. Jadi, kalau kita mengenal Tuhan, kita tidak akan menipu orang lain, membohongi orang lain, mencuri dari orang lain, dan menfitnah satu dengan yang lain. Jika kita mengenal Tuhan, kita akan meminta
dan mencari cara Tuhan dalam mengasihi dan melayani orang lain. Bukan sebaliknya, malah memikirkan cara-cara bagaimana kita bisa memakai orang lain untuk keuntungan kita sendiri. Jika kita mengenal Tuhan, kita akan selalu terbuka, jujur dan selalu mengatakan kebenaran. Kita juga akan dipercayai, dengan kata lain bahwa orang lain bisa mempercayai kita. Apabila kita menjalani hidup dengan cara yang menunjukkan bahwa kita tidak bisa dipercaya, hal ini membuktikan bahwa kita tidak benar-benar mengenal Tuhan. Karena itu, marilah kita mengenal Tuhan dan juga mengasihi sesama manusia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu yang memberikan kami kesehatan, kekuatan hingga pada saat ini. Kami sambut Tuhan hari ini dengan firman-Mu. Berikan kami kekuatan untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan segala rencana yang akan kami lakukan pada hari ini. Biarlah Tuhan apapun rencana dan pekerjaan kami boleh menjadi tempat kami memberikan berkat yang daripada Engkau. Ajari kami Tuhan untuk menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan dimanapun kami berada pada saat ini. Berkati juga Tuhan seluruh jemaat-Mu yang pada saat ini sedang dalam sakit penyakit, sedang dalam beban dan pergumulan yang berat. Berikan mereka kesembuhan, kekuatan, dan kesehatan, agar mereka dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan mereka. Mereka boleh bersuka cita menyambut hari-hari mereka yang masih Tuhan berikan kepada mereka. Berkati juga Tuhan seluruh jemaat-Mu yang sudah lanjut usia. Berikan mereka kekuatan untuk menyambut hari-hari yang masih Tuhan berikan kepada mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menyertai kehidupan mereka secara jasmani dan rohani. Cukupkan Tuhan segala kebutuhan yang mereka butuhkan di dalam kehidupan mereka. Kami sambut hari ini Tuhan, kami serahkan hidup dan jiwa raga kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampuni kami dari dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita selamanya. Amin. Demikian firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Amang Inang. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.